Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kisah kali ini, Wali Paidi dalam pengembaraannya memasuki sebuah desa yang tengah dilanda wabah penyakit. Para penduduk desa tersebut jatuh sakit dan tak kunjung sembuh meski telah berulang kali diobati. Melihat penderitaan yang dialami warga, Wali Paidi pun berusaha membantu dan mengobati mereka dengan penuh keikhlasan. Namun, tindakannya justru membawanya pada sebuah pertentangan. Di desa itu terdapat seorang dukun sakti yang selama ini menjadi tempat bergantung para penduduk untuk berobat. Kehadiran Wali Paidi dianggap sebagai ancaman hingga akhirnya membuat keduanya harus berhadapan dan terlibat konflik. Lantas, mengapa Wali Paidi harus berkonflik dengan dukun sakti tersebut? Bukankah seharusnya mereka dapat bekerja sama demi menyelamatkan dan menyembuhkan para penduduk desa? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, marilah kita awali cerita ini dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Desa itu bernama Sumber Wingit, sebuah perkampungan kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat Jawa Timur. Sejak dahulu, hutan di sebelah timur desa dikenal angker. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar besar menjalar seperti ular raksasa, dan kabut sering turun, bahkan saat matahari masih tinggi. Namun bagi warga Sumber Wingit, hutan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Mereka hidup berdampingan dengannya selama adat dan pantangan dijaga. Semua berubah ketika musim kemarau belum lama berlalu. Awalnya hanya satu orang yang jatuh sakit. Seorang petani tua mengeluh tubuhnya terasa berat seperti dipikul beban tak terlihat. Tak ada luka, tak ada darah, hanya lemah dan pandangan kosong. Beberapa hari kemudian, sakit itu menular. Ibu-ibu mengeluh pusing berkepanjangan, anak-anak menangis ketakutan di malam hari, dan para lelaki desa kehilangan tenaga untuk bekerja di ladang. Yang aneh, penyakit itu tak bisa dijelaskan. Tidak demam tinggi, tidak batuk, tidak pula luka. Namun tubuh mereka seolah dihisap sesuatu. Setiap malam, terdengar rintihan dan desahan dari rumah-rumah warga bercampur dengan suara angin dari arah hutan. Kepala desa telah memanggil mantri kesehatan dari kecamatan, namun hasilnya nihil. Obat habis, harapan ikut menipis. Dalam keputusasaan itu, satu nama kembali disebut-sebut. Ki Dermo, dukun sakti desa Sumber Wingit. Ki Dermo tinggal di rumah besar di ujung desa, dekat jalan setapak menuju hutan. Rumahnya selalu berbau kemenyan, dipenuhi jimat, dan di halaman berdiri pohon beringin tua yang tak pernah ditebang. Konon, kesaktiannya telah ada sejak muda. Banyak orang percaya, banyak pula yang takut. Warga yang sakit mulai berdatangan ke rumahnya. Mereka datang dengan tertatih, dipapah keluarga, membawa harapan terakhir. Ki Dermo menyambut mereka dengan wajah dingin. Dengan suara berat dan tatapan tajam, ia memeriksa lalu berkata, "Penyakit ini bukan penyakit biasa, tidak murah untuk menyembuhkannya." Tarifnya mencekik, ada yang harus membayar uang, ada pula yang diminta menyerahkan hasil panen, bahkan perhiasan keluarga. Meski berat, warga tetap menuruti. Bagi mereka, hidup lebih penting daripada harta. Beberapa orang memang tampak membaik setelah dari rumah Ki Dermo, namun tak lama kemudian jatuh sakit kembali. Seolah penyakit itu hanya mundur sebentar, lalu datang lebih kuat. Malam-malam di Sumber Wingit kian mencekam. Lampu minyak menyala hingga larut, doa-doa dipanjatkan tanpa henti. Dari kejauhan, hutan tampak semakin gelap, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Tak seorang pun menyadari bahwa musibah ini baru permulaan. Desa itu sedang berdiri di ambang peristiwa besar, peristiwa yang akan mempertemukan kesombongan dan ketulusan, kegelapan dan cahaya. Dan di kejauhan, di jalan tanah yang sepi, seorang santri muda sedang melangkah pelan menuju desa itu. Belum ada yang tahu bahwa kedatangannya akan mengubah segalanya. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di desa Sumber Wingit.
ketika seorang santri muda melangkah masuk melewati gapura bambu yang mulai lapuk. Jalannya tenang, nyaris tanpa suara. Kemeja hitamnya sederhana, sarung batik melilit rapi di pinggang, dan peci hitam bertengger kokoh di kepalanya. Di bibirnya, zikir mengalir lirih, beriringan dengan kepulan asap rokok yang mengepul pelan, seolah menyatu dengan kabut desa. Namanya Wali Paidi. Ia singgah bukan karena undangan, melainkan karena langkah kakinya seakan ditarik oleh rasa gelisah, yang tak ia mengerti sepenuhnya. Setiap kali melewati desa yang tertimpa musibah, hatinya selalu menolak untuk pergi begitu saja. Di Sumber Wingit, rasa itu jauh lebih kuat. Di tepi jalan, ia melihat seorang ibu duduk lemas, sambil menggendong anaknya yang pucat. Mata anak itu kosong, nafasnya pendek-pendek. Tanpa banyak tanya, Wali Paidi mendekat. Ia berjongkok, meletakkan rokoknya di tanah, lalu membacakan doa perlahan. Tangannya menyentuh ubun-ubun sang anak. Hangat, namun menenangkan. Beberapa saat kemudian, nafas anak itu menjadi lebih teratur. Sang ibu terkejut, matanya berkaca-kaca. "Sampeyan siapa, Nak?" tanyanya lirih. "Hanya santri lewat," jawab Wali Paidi singkat, lalu tersenyum. Kabar tentang santri berbaju hitam itu cepat menyebar. Satu demi satu warga datang memohon bantuan. Wali Paidi tidak membuka tempat praktik, tidak pula meminta bayaran. Ia mendatangi rumah warga, duduk bersila di lantai rumah warga, dan mengobati dengan doa, zikir, serta air putih yang dibacakan ayat-ayat suci. Ajaibnya, beberapa warga yang semula tak mampu berdiri, mulai bisa duduk. Yang semula menggigil di malam hari, mulai bisa terlelap. Harapan yang sempat padam perlahan menyala kembali. Sementara itu, dari rumah besar di ujung desa, sepasang mata mengawasi dengan penuh curiga. Ki Dermo, sang dukun sakti, mendengar bisik-bisik warga. Rumahnya yang biasanya ramai mulai lengang. Orang-orang yang biasa menunggu giliran, kini memilih bertahan di rumah, menanti kedatangan santri muda itu. "Ada orang sok suci datang ke desa ini," gumamnya dengan nada dingin. Tangannya mengepal, urat-urat di lehernya menegang. Baginya, ini bukan sekedar gangguan, melainkan penghinaan. Sore harinya, Ki Dermo keluar rumah, berdiri di depan halaman, seolah menunggu. Ketika Wali Paidi melintas, pandangan mereka bertemu. Udara di antara keduanya terasa berat. "Kamu siapa?" tanya Ki Dermo dingin. "Santri yang kebetulan mampir, Ki," jawab Wali Paidi tenang, asap rokoknya melayang pelan. Ki Dermo menyunggingkan senyum tipis, yang tak sampai ke mata. "Urusan desa ini tidak gampang, jangan sok ikut campur." Wali Paidi hanya mengangguk sopan. "Saya hanya menolong sekedar yang bisa saya bantu, Ki." Jawaban itu menusuk. Sejak hari itu, amarah Ki Dermo kian membara. Ia merasa kewibawaannya digugat, kesaktiannya diragukan. Malam pun tiba. Di langit, bulan menggantung pucat. Wali Paidi duduk di serambi rumah warga, berzikir dalam diam. Sementara di ujung desa, lampu minyak di rumah Ki Dermo lebih terang dari biasanya. Desa Sumber Wingit belum tahu bahwa sejak hari itu, dua jalan telah bersilangan. Jalan ketulusan dan jalan kesombongan. Dan pertemuan keduanya tak mungkin berakhir damai. Malam turun perlahan di desa Sumber Wingit. Langit tampak bersih, namun udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Angin berdesir pelan dari arah hutan, membawa bau tanah basah dan dedaunan tua. Lampu-lampu minyak di rumah warga menyala lebih awal, sebab tak ada yang berani terlalu lama berada di luar. Wali Paidi duduk bersila, di serambi rumah seorang warga yang sedang sakit. Sarung batiknya terlipat rapi, peci hitamnya tetap menempel di kepala. Bibirnya bergerak pelan melantunkan zikir, sementara rokok kretek menyala di sela jemarinya. Abunya jatuh perlahan ke tanah. Tiba-tiba, angin berhenti. Suasana menjadi sunyi tak wajar.
Ayam-ayam yang biasanya ribut menjelang tidur mendadak diam. Anjing-anjing desa meringkuk dengan ekor di antara kaki, mengeluarkan rintihan pelan. Wali Paidi membuka mata, menatap lurus ke arah jalan setapak menuju hutan. Dari kegelapan, bayangan hitam bergerak. Awalnya satu, lalu dua, kemudian semakin banyak. Wujudnya samar, seperti asap bercampur bayang manusia. Udara mendadak dingin menusuk tulang. Warga yang menyadari kehadiran itu menutup pintu rapat-rapat. Dari balik dinding bambu, mereka mengintip dengan napas tertahan. "Itu apa?" bisik seseorang dengan suara gemetar. Bayangan-bayangan itu mendekat, melayang tanpa menyentuh tanah. Mata mereka merah menyala, dan suara desisan rendah terdengar, seolah menggeram lapar. Beberapa di antaranya berusaha menembus Rambi, tempat Wali Paidi duduk. Namun santri muda itu tetap tenang. Ia menghembuskan nafas panjang, mematikan rokoknya perlahan, lalu berdiri. Zikir yang semula lirih kini terdengar lebih jelas, lebih dalam, seakan menggema di udara. Tangannya terangkat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk berdoa. Saat bayangan pertama mencoba menerjang, cahaya lembut memancar dari tubuh Wali Paidi. Bukan cahaya menyilaukan, melainkan keteduhan yang menenangkan. Bayangan itu menjerit, tubuhnya bergetar, lalu terpental mundur. Makhluk-makhluk lain mencoba mengepung. Mereka berputar, berusaha mencari celah. Namun setiap kali mendekat, mereka seolah terbakar oleh lantunan zikir yang tak terputus. "Pergilah," ucap Wali Paidi pelan namun tegas. "Kalian tak punya kuasa di sini." Suara itu bukan bentakan, namun mengandung kekuatan yang membuat udara bergetar. Satu persatu, bayangan hitam itu menjerit, berubah menjadi asap, lalu menghilang ke arah hutan. Angin kembali berhembus, suara malam kembali seperti semula. Wali Paidi duduk kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Warga perlahan keluar dari rumah. Wajah mereka pucat, namun mata mereka dipenuhi rasa takjub dan lega. "Apa itu tadi, Nak?" tanya seorang lelaki tua dengan suara bergetar. "Gangguan sedikit, Mbah," jawab Wali Paidi singkat. "Tak perlu ditakuti." Namun di ujung desa, di sebuah rumah besar yang masih terang oleh cahaya lampu minyak, seseorang mengepalkan tangan dengan wajah murka. Di hadapannya, asap kemenyan berputar tak beraturan, seolah menandakan kegagalan. Malam itu, desa Sumberwingit selamat, tapi kegagalan itu bukan akhir, justru menjadi tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Dan Wali Paidi tahu, langkahnya di desa ini tak akan pernah lagi tenang seperti semula. Pagi di desa Sumberwingit tak lagi membawa rasa lega. Matahari memang terbit, tetapi cahayanya terasa pucat, seolah tertutup selaput tipis yang tak kasat mata. Embun masih menggantung di dedaunan, ketika jeritan lirih terdengar dari beberapa rumah. Wabah yang sempat mereda justru kembali. Kali ini lebih luas dan lebih melemahkan. Wali Paidi berjalan menyusuri jalan tanah desa sejak subuh. Kemeja hitamnya mulai kusam oleh debu. Sarung batiknya sedikit basah oleh embun. Namun langkahnya tak pernah tergesa. Di setiap rumah yang ia singgahi, ia duduk bersila, berzikir pelan, lalu meniupkan doa ke dalam air putih. Sebagian warga membaik, namun sebagian lain kembali terbaring di hari berikutnya. Kelelahan mulai terlihat di wajah para warga. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mengapa penyakit ini tak kunjung pergi? Setiap malam, mimpi buruk datang silih berganti. Ada yang bermimpi dikejar bayangan hitam. Ada pula yang terbangun dengan dada sesak, merasa seolah ada yang duduk di atas tubuh mereka. Di tengah kebingungan itu, bisik-bisik mulai muncul. "Mungkin ini memang takdir desa kita," ujar seorang warga. "Atau ada yang dilanggar, adat atau janji lama," sahut yang lain. Nama hutan kembali disebut-sebut. Tak ada yang berani masuk ke sana, bahkan untuk mencari kayu bakar. Sementara itu, rumah Ki Dermo kembali ramai. Beberapa warga yang putus asa mendatangi sang dukun sakti. Ia menerima mereka dengan wajah prihatin,
seolah ikut menanggung beban desa. "Penyakit ini keras," katanya pelan. "Tak semua bisa ditahan, butuh usaha besar." Tarifnya tetap tinggi, namun warga tak berani membantah. Di mata mereka, Ki Darmo masih satu-satunya yang dianggap mengerti perkara gaib sedalam itu. Wali Paidi mendengar kabar itu, namun ia tak berkomentar. Ia hanya semakin sering berdiam di masjid kecil desa. Pada malam hari, duduk sendirian setelah sholat, berzikir dalam keheningan. Kadang ia duduk lama bermunajat kepada Allah, seolah mencari petunjuk atas musibah yang menimpa warga desa Sumberwingit. Suatu malam, wabah mencapai puncaknya. Hampir separuh desa terbaring sakit. Tangisan anak-anak bercampur dengan keluhan orang dewasa. Wali Paidi berpindah dari satu rumah ke rumah lain tanpa jeda. Suaranya mulai serak, matanya memerah karena kurang tidur. Seorang warga berkata dengan suara ragu, "Mas Santri, mengapa sakitnya kembali lagi?" Wali Paidi menatapnya dengan lembut. "Bersabarlah, tidak semua kesembuhan datang sekaligus." Namun dalam diam, ia merasakan sesuatu yang tak wajar. Penyakit ini seperti dipelihara, bukan datang dengan sendirinya. Ada pola, ada tekanan yang disengaja. Namun ia memilih menyimpannya sendiri. Di ujung desa, lampu minyak di rumah Ki Darmo kembali menyala hingga larut malam. Dari balik jendela, bayangannya tampak bergerak-gerak, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Angin malam membawa bau kemenyan yang tajam, menusuk hingga ke tengah desa. Warga menutup pintu rapat-rapat. Mereka berdoa, berharap esok hari membawa keajaiban. Namun fajar berikutnya tak membawa kabar baik. Beberapa warga yang semula mulai pulih, kembali terjatuh. Wajah mereka lebih pucat, tubuh mereka lebih lemah. Wabah itu seperti menertawakan usaha manusia. Wali Paidi berdiri di tengah desa, menatap rumah-rumah bambu yang sunyi. Ia menarik napas panjang, zikirnya mengalir lebih dalam. Ia tahu, ini bukan sekedar ujian kesabaran. Ini pertanda bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang bermain di balik layar. Dan desa Sumberwingit, tanpa menyadarinya, telah menjadi medan tarik-menarik kekuatan yang belum menampakkan wajah aslinya. Malam itu, desa Sumberwingit benar-benar kehilangan batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Angin berhembus kencang dari arah hutan, membuat daun-daun pisang berdecit seperti ratapan panjang. Langit gelap tanpa bintang, bulan pun seakan enggan menampakkan diri. Kesurupan pertama terjadi menjelang Isya. Seorang pemuda tiba-tiba menjerit keras di tengah jalan desa. Tubuhnya kaku, matanya melotot putih, dan suaranya berubah parau, bukan suara manusia. Ia meronta, mengucapkan kata-kata asing yang tak dipahami siapapun. Tak lama, jeritan serupa terdengar dari rumah lain, lalu menyusul rumah berikutnya. Dalam satu malam, belasan warga mengalami hal yang sama. Tangisan, teriakan, dan bacaan doa bercampur menjadi satu. Desa itu seperti medan perang batin. Beberapa warga berlarian menuju rumah Ki Darmo. Sebagian lain memanggil-manggil nama Pak Idi dengan suara putus asa. Wali Pak Idi datang dengan langkah cepat, namun tetap tenang. Kemeja hitamnya basah oleh keringat, sarung batiknya terseret tanah. Ia langsung memasuki rumah pertama, tempat seorang ibu muda tergeletak kerasukan. Tubuh wanita itu terangkat sedikit dari lantai, matanya menatap tajam tanpa berkedip. Wali Paidi duduk bersila di hadapannya. Rokoknya ia letakkan, tak dinyalakan. Zikirnya mengalir deras, lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Tangannya diletakkan di dada sang ibu. Tubuh itu bergetar hebat. "Pergi," ucap Wali Paidi pelan namun menghunjam. Makhluk yang merasuki tertawa keras. Suara itu bukan milik manusia. "Kau capek, santri. Terlalu banyak yang harus kau urusi." Wali Paidi tak menjawab. Ia terus berzikir, nafasnya teratur. Perlahan, jeritan berubah menjadi isak. Tubuh sang ibu terkulai lemas, nafasnya kembali normal.
Namun, malam belum selesai. Kesurupan berpindah-pindah, anak kecil, orang tua, lelaki kuat, semuanya tumbang. Wali Paidi bergerak tanpa henti dari satu rumah ke rumah lain. Wajahnya tampak letih, namun matanya tetap jernih. Di rumah terakhir, seorang lelaki paruh baya kerasukan lebih ganas dari yang lain. Tubuhnya menghantam dinding, suaranya meraung penuh kebencian. Saat Wali Paidi mulai membacakan doa, makhluk itu tiba-tiba berteriak keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kau boleh mengusir kami, tapi penyakit ini tak akan berhenti." Wali Paidi berhenti berzikir sejenak, membacakan ayat-ayat pembakar makhluk halus, lalu bertanya untuk mengintimidasi makhluk yang merasuki tubuh lelaki itu. "Kenapa? Kalau tidak mengaku, maka engkau tidak akan kubiarkan pergi dan akan kubinasakan." Makhluk itu menjerit, mengerang-ngerang kepanasan. "Ampun, ampun, kami disuruh oleh orang yang kalian anggap penyelamat." Warga yang mendengar itu saling berpandangan. "Siapa?" teriak seseorang. Makhluk itu meronta, seolah dipaksa berkata. Suaranya melemah, lalu dengan teriakan terakhir ia berseru, "Tuan kami, yang di ujung desa." Sekejap, suasana membeku. Nama itu tak disebut, namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Wali Paidi menutup dengan doa. Dengan satu hembusan nafas panjang, makhluk itu keluar, dan lelaki itu pingsan dengan tenang. Kesurupan berhenti serentak, seolah ada tali yang tiba-tiba diputus. Warga terdiam, ketakutan berubah menjadi keterjukutan, lalu perlahan menjadi kemarahan. Semua potongan peristiwa kini tersambung. Penyakit yang datang dan pergi, biaya pengobatan yang mencekik, wabah yang tak pernah benar-benar sembuh. Di kejauhan, lampu minyak di rumah Ki Dermo tampak masih menyala. Wali Paidi berdiri di tengah kerumunan warga. Suaranya terdengar lelah, namun tetap tegas. "Bersabarlah, sekarang semuanya sudah jelas, namun ini belum berakhir." Malam itu, kebenaran akhirnya membuka wajahnya, dan bagi Ki Dermo tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Yang tersisa hanyalah satu jalan, menghadapi akibat dari keserakahannya sendiri. Pagi itu, desa Sumberwingit terbangun dalam keheningan yang ganjil. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anak-anak berlari. Kebenaran yang terungkap malam sebelumnya menggantung di udara seperti kabut tebal. Warga berkumpul di depan masjid kecil. Wajah mereka dipenuhi kemarahan, takut, dan rasa malu karena telah lama tertipu. Di ujung desa, rumah besar Ki Dermo berdiri sunyi. Pohon beringin di halamannya bergoyang pelan meski angin nyaris tak bertiup. Pintu rumah tertutup rapat, seolah penghuninya mengurung diri dari dunia. Tak lama kemudian, suara berat memecah keheningan. "Paidi!" teriak Ki Dermo murka. Suara itu datang dari arah rumah besar. Pintu terbuka keras. Ki Dermo melangkah keluar. Wajahnya tak lagi menyimpan kepura-puraan. Mata tuanya memerah, rahangnya mengeras, dan aura panas memancar dari tubuhnya. "Kalau kau memang suci," Ki Dermo berteriak lantang, "hadapi aku malam ini. Jangan sembunyi di balik doa orang-orang lemah." Warga bergidik. Mereka tahu, ini bukan sekedar tantangan lisan. Ini undangan perang gaib. Wali Paidi melangkah maju dari kerumunan. Kemeja hitamnya lusuh, namun wajahnya tenang. Ia mengangguk pelan. "Jika itu yang kau minta, aku akan datang," jawabnya singkat. Malam pun ditentukan. Saat senja tenggelam, warga berkumpul di tanah lapang dekat batas hutan. Tak seorang pun berani terlalu dekat. Mereka berdiri di kejauhan, menjaga jarak, seolah takut terserat dalam pusaran kekuatan yang akan bertabrakan. Ki Dermo datang membawa tongkat kayu hitam. Di ujungnya tergantung jimat-jimat usang. Ia menancapkan tongkat itu ke tanah, lalu mulai melantunkan mantra. Tanah bergetar pelan. Angin berputar, membawa bau kemenyan dan darah kering. Satu persatu, makhluk-makhluk gaib muncul.
Ada yang menyerupai bayangan raksasa, ada pula yang berwujud hewan hitam dengan mata menyala. Suara mereka mendesis, menggeram, memenuhi udara. Warga menutup mulut, menahan teriakan. Di seberang, Wali Paidi berdiri sendiri. Ia tidak membawa apa-apa. Tidak ada jimat, tidak ada tongkat. Hanya zikir yang mengalir dari dadanya. Ia menyalakan rokok, menghisapnya perlahan, lalu meniupkan asap ke udara malam. Ketika makhluk pertama menerjang, tanah lapang itu seakan terbelah. Wali Paidi melangkah satu langkah ke depan, melantunkan doa dengan suara lebih dalam. Makhluk itu berhenti mendadak, tubuhnya bergetar, lalu hancur menjadi asap hitam. Ki Darmo meraung marah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Jin-jin lain menyerang bersamaan. Angin menjadi badai kecil, pasir dan dedaunan beterbangan. Wali Paidi terhuyung, namun tak jatuh. Ia menutup mata, zikirnya semakin cepat, semakin kuat. Setiap serangan yang mendekat seperti terbentur dinding tak terlihat. "Kau hanya manusia!" teriak Ki Darmo. Wali Paidi membuka mata. Manusia yang berserah diri kepada Allah. Dengan satu hentakan doa, beberapa jin menjerit dan tercerai-berai. Namun Ki Darmo belum kalah. Ia masih berdiri, nafasnya berat, matanya menyala penuh kebencian. Pertarungan itu belum berakhir. Malam masih panjang, dan kekuatan tergelap Ki Darmo belum sepenuhnya dikeluarkan. Warga desa Sumberwingit menahan nafas. Mereka tahu nasib mereka akan ditentukan oleh siapa yang tetap berdiri hingga fajar. Malam semakin larut. Di tanah lapang tepi hutan desa Sumberwingit, angin berputar liar, membuat obor-obor warga bergoyang nyaris padam. Tanah di bawah kaki retak halus, bekas hentakan kekuatan gaib yang saling bertabrakan. Di tengah pusaran itu, dua sosok masih berdiri saling berhadapan. Ki Darmo terengah. Tongkat hitamnya bergetar di tangan. Jimat-jimat yang tergantung di atasnya mulai hangus satu persatu, namun matanya masih menyala penuh kebencian. Ia mengangkat kedua tangan, melafalkan mantra terakhir yang selama ini disimpannya, mantra yang jarang ia gunakan karena menuntut harga mahal. Dari tanah, asap pekat membubung, sosok besar perlahan muncul, lebih gelap dari malam itu sendiri. Wujudnya tak sempurna, namun auranya menekan dada siapapun yang melihat. Warga menjerit ketakutan, beberapa jatuh berlutut, menutup wajah. "Ini adalah pamungkasanku!" teriak Ki Darmo dengan suara pecah. "Tak ada zikir dan doa yang mampu melawannya." Wali Paidi menarik napas panjang. Rokok di tangannya hampir habis. Ia menjatuhkan puntungnya ke tanah, menginjaknya perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia melangkah maju lebih dekat. Zikirnya berhenti sejenak. Keheningan mendadak menyelimuti tanah lapang. Kemudian, dengan suara rendah namun mantap, Wali Paidi melantunkan doa yang berbeda. Bukan keras, bukan pula menggelegar. Doa itu mengalir seperti air, sederhana, penuh kepasrahan. Udara yang semula panas perlahan menjadi sejuk. Sosok besar itu menggeram, mencoba menerjang, namun setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menolaknya. Cahaya lembut muncul dari arah Wali Paidi, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan keteduhan yang menenangkan jiwa. "Cukup," ucap Wali Paidi pelan. Sosok itu menjerit panjang, suaranya menusuk telinga, lalu perlahan terurai menjadi asap, menghilang ke udara. Angin berhenti, tanah kembali diam. Ki Darmo terhuyung, tongkatnya patah dua, jimat-jimatnya jatuh ke tanah, berubah menjadi abu. Ia berlutut, nafasnya tersengal, kesaktiannya terasa menguap bersama asap terakhir. "Aku hanya ingin dihormati,"
gumamnya lemah. Wali Paidi mendekat, menatapnya tanpa kebencian. Yang kau cari bukanlah kehormatan, melainkan kesombongan, katanya lirih. Ki Dermo jatuh tersungkur. Tanpa jin, tanpa kesaktian, ia hanyalah lelaki tua yang rapuh. Fajar mulai menyingsing, cahaya jingga menyentuh pucuk-pucuk pohon hutan. Warga perlahan mendekat, wajah mereka campur aduk antara lega dan haru. Beberapa menangis, beberapa sujud syukur di tanah. Penyakit itu lenyap seiring datangnya pagi, yang semalam masih lemah, kini bisa berdiri. Udara desa terasa lebih ringan, seolah beban lama telah diangkat. Wali Paidi berdiri di tengah lapang, kemeja hitamnya berdebu, sarung batiknya kusut. Ia menyalakan rokok baru, menghisapnya perlahan. Tak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tanpa banyak kata, ia melangkah pergi menyusuri jalan tanah, meninggalkan desa yang kini kembali bernafas lega. Zikirnya kembali terdengar lirih, menyatu dengan suara pagi. Di belakangnya, desa Sumberwingit berdiri dalam cahaya baru, dan nama Wali Paidi akan dikenang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai santri yang datang, menolong, lalu pergi tanpa meminta imbalan apapun.